Bah, aku mau sholat dulu, boleh nggak? Mendadak yang tadinya muka si Abah ini ramah, seketika mukanya tuh kelihatan dari rautnya tuh kayak kesel, marah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang pesugihan Gunung Kawi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke sini. Dan kalian yang mau lihat video vlog gue juga kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita akan ritual kayak biasa coy. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Oke cuy, jadi sebelum masuk ke ceritanya, gue bakal ngasih tahu dulu. Sebenarnya cerita pesugihan di Gunung Kawi ini tuh ada beberapa cerita, ya bisa dibilang cerita pesugihan Gunung Kawi ini tuh banyak banget. Tapi gue nggak akan ceritain semua dari si A si B nya gitu, karena ya kita seling-seling lah ya. Karena kan bosen juga kalau terus-terus Gunung Kawi gitu. Jadi akhirnya ya kita seling-seling aja lah. Nah, kita bakal langsung mulai ke ceritanya. Kita sebut aja ya nama samaran ini kayak nama kucing gua kali ya. Kita sebut aja namanya tuh Lubi cuy. Nah, Lubi ini bisa dibilang bukan orang susah atau bukan orang yang susah-susah banget, miskin-miskin banget gitu. Makan juga masih bisa beli nasi padang tiap hari. Bukan orang yang berkekurangan juga. Dan bukan yang orang kaya banget juga. Tapi ya namanya manusia cuy kan, dia tuh pengen banget namanya punya harta yang berlimpah. Walaupun pada saat itu sebetulnya Lubi ini sudah menikah. Ketika dia tuh bingung stuck harus kerja apa lagi supaya meningkatkan ekonomi atau ya materinya dia tuh bingung kan, kayak di salah satu warung tuh sambil mikir setelah makan sambil ngerokok gitu. Dan tiba-tiba mendadak ada satu orang itu nyamperin cuy. Ya orangnya tuh seumuran 40 tahunan lah, laki-laki paruh baya gitu kan. Si laki-laki ini tuh bilang, "Kenapa mas, kayaknya kelihatannya pusing banget." Lubi ini kayak nembal dong, kayak ambil merhatiin. "Iya nih pak, ya namanya juga hidup ya, pengen punya penghasilan gede tapi ya nggak punya skill gitu kan. Mau kerja di kantoran juga ijazah cuman lulusan SD. Dan ya intinya banyak lah faktor-faktor yang memang menurut si Lubi ini dia tuh nggak bisa ningkatin ekonomi dia gitu. Ya walaupun sebetulnya ya namanya rezeki kan nggak ada yang tahu mau lulusan SD, lulusan apa gitu kan. Kalau selama kita mau berusaha ya pasti aja ada jalannya gitu kan. Nah dari situ tuh si bapak-bapak parubaya ini dia bilang kalau memang mau ada kok jalurnya instan, tapi kamu siap nggak nanggung resikonya. Lubi itu kayak bengong dan mikir sejenak, emang apa? Dia tuh kayak tidak bilang iya dan tidak bilang juga enggak. Si laki-laki parubaya itu bilang ada kalau mau, melalui jalur pesugihan Gunung Kawi. Dan itu pun kalau kamu sanggup dan bersedia. Di situ pun Lubi itu nanya, memang zaman sekarang masih ada ya seperti itu, dan emang hasilnya akan sesukses, maksudnya kayak Lubi ini mikir dukun itu emang bisa dipercaya gitu kan. Lagi-lagi laki-laki parubaya ini bilang,
kamu nggak perlu kasih mahar uang banyak-banyak. Cukup kamu bisa menuhin persyaratan apa yang memang nanti akan dikasih sama si orang tersebut. Dari situ pun si laki-laki paruh baya ini tuh langsung pergi. Tapi sebelum pergi, dia tuh kayak ngasih tahu cuy. Jadi ngasih taunya tuh, nih kamu nanti jalan ke sini, lokasinya di sini, bla bla bla. Pokoknya kayak dirinciin lokasi di mana dia harus ketemu dengan seseorang. Dan setelah ngasih tahu rincian tentang lokasi dan alamatnya itu, si laki-laki parubaya ini pergi. Dan ketika Lubi manggil Pak gitu kan, laki-laki parubaya ini kayak acuh atau kayak udahlah pergi gitu kan. Dari situ tuh sebenarnya Lubi ini kayak ya udahlah gitu kan, cuman obrolan-obrolan biasa. Singkat ceritanya pulang lah. Ketika pulang ini Lubi ini ketimpa sebuah musibah yang bisa dikatakan orang tua atau dari salah satu keluarganya itu sakit parah cuy. Dan itu ngebutuhin sebuah biaya yang lumayan cukup besar. Ya katakanlah kayak biaya operasi, perawatan dan lain-lain gitu kan. Dari situ Lubi itu sebenarnya pengen banget ngebantu. Tapi karena memang dengan kondisi dari ekonomi dia juga nggak bisa ngasih lebih gitu cuy. Barang apa sih yang mau bisa dijual pun gitu, ya paling cuman mentok-mentok cuman bisa ngebantu itu kayak sekitaran 1-5 jutaan aja. Walaupun sebenarnya ya kita niat ngebantu atau mau nolongin kan, karena kita juga nggak bisa kasih lebih, ya udah segitu juga harusnya disyukuri aja gitu kan. Nah yang bikin memacu kesel atau jadi kayak nantinya akan ngikut pesugihan tuh gara-gara beberapa saudara atau keluarga adik kakaknya tuh kayak ngeremehin. Karena keluarga adik kakaknya tuh kayak mereka tuh udah sukses lah cuy. Ekonominya tuh lebih jauh daripada si Lubi ini. Jadi kayak seolah-olah diremehin. Kerja bertahun-tahun bisa iniin keluarga, bantuin keluarga cuman sedikit bla 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 gitu kan. Sebetulnya Lubi ini nggak ngekspresiin mukanya kesel atau gimana, tapi dalam hatinya tuh kayak kesel banget gitu. Tapi ya di depan mereka tuh kayak senyum, ya maaf ya gini-gini. Jadi kayak orang yang ya sabarlah gitu kan, udah biasa gue dihina kayak gini. Ketika udah ngebantu itu kayak udah pulang pergi ke rumah sakit gitu kan, dia tuh kayak mikir terus. Dari situ tuh kayak si istrinya tuh kayak nyapa, kamu kenapa mas, udahlah nggak usah dipikirin ya, kita kan udah biasa di kayak gini. Tapi Lubi tuh kayak iya sih, tapi gue nggak mau kayak gini terus. Ya udah mas, yang penting kita kerja tekun aja, siapa tahu ke depannya kita dapat rezeki yang lebih gitu kan. Yang penting kita banyak-banyak doa. Pada saat itu Lubi ini bisa dikatakan orang yang rajin lah dalam ibadah, sholat juga nggak pernah ketinggalan. Ya intinya ibadahnya rajin sampai akhirnya dia ingat dengan satu orang. Jadi kayak ke-trigger, kayak ngelihat apa sih namanya, ngelihat carrier kayak pendaki gitu, ingat ke gunung. Dan dia tuh kayak ingat sama obrolan si laki-laki paruh baya yang udah lama itu, tapi yang Gunung Kawi. Dari situ dia masih belum kepikiran. Dia tuh nyari informasi lah, mulai nyari informasi tentang lokasi desa atau yang memang harus dia jumpai gitu kan. Dari beberapa temennya memang ada yang tahu bahwa memang ada nama desa tersebut gitu kan. Tapi untuk tempat ini atau tempat yang dibilang itu kayak mereka tuh nggak tahu. Sempet ditanya sama temennya, lu ngapain soalnya mau pesugihan lu gitu kan. Tapi Lubi ini bilang enggak kok, gue di desa ini tuh ada saudara. Ya istilahnya basa-basi busuk biar teman-temannya tuh nggak curiga cuy. Nah setelah dapat informasi walaupun tidak detail dan tidak komplit, dia tuh memaksakan diri lah ketika libur kerja dia berangkat ke Gunung Kawi ini. Dia tuh pamitan sama si istrinya. Tapi ketika pamitan tuh Lubi tuh nggak bilang ke istrinya kalau dia tuh mau ke Gunung Kawi. Jadi kayak ada urusan mendadak lah, kerjaan. Ya bisa dibilang kayak alasan urusan kantor pada intinya. Singkat ceritanya dia berangkat. Dia berangkat dari rumah dan sampailah di sebuah kaki Gunung Kawinya. Kita anggap itu kaki Gunung Kawi. Dan ketika sampai di kaki Gunung Kawi ini dan ketemu sama desanya, dia nanya ke semua warga atau ke semua warga di situ tuh mereka nggak ada yang tahu dengan satu rumah yang disebutkan. Jadi ketika ngobrol dengan laki-laki paruh baya itu dikasih tahu tentang desanya ini benar.
Dan dari situ pun laki-laki parubaya ini bilang, ketika kamu udah sampai desa ini, tanyain aja rumah yang ada letaknya itu di tengah hutan. Tapi semua warga itu kayak heran, nggak ada mas di sini tuh, nggak ada yang rumahnya di tengah hutan. Ya sekalipun ada itu cuman sebatas saung mungkin, atau saung pemburu gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Itu tuh Lubi sempat ngopi di salah satu warung. Dia mikir kan, duh gimana ya, kondisi pada saat itu masih sore hari cuy, jadi belum yang malam-malam banget kan. Ya udah dah, aku balik deh, karena gue kesini juga kan bukan mau yang namanya benar-benar kayak kalau ketemu syukur, enggak juga, ya udahlah gitu. Ketika lagi ngopi, ketemulah dengan seorang laki-laki parubaya yang pada saat itu ketemu di warung sebelumnya cuy. Laki-laki itu cuman bilang, akhirnya kamu kesini juga. Lu itu nengok, loh bapaknya. Dan lu itu sempat tanya, kok bisa tahu saya kesini? Laki-laki parubaya itu cuman senyum. Dan Lubi pun bilang, sebenarnya bapak ini siapa sih? Bapak itu nggak ngasih tahu namanya. Kamu nggak perlu tahu nama saya. Tujuan kamu pengen tahu kan? Ya udah yuk ikut saya. Ya udah, akhirnya dari situ Lubi ini bayar lah gitu kan, bayar. Dan setelah bayar itu diajak lah sama si laki-laki ini, diajak. Dan keluar dari kampung itu, dia udah mulai masuk perbatasan hutan. Pada saat itu Lubi itu tidak punya pikiran aneh-aneh, bahkan tidak ada di pikirannya tuh kayak sesuatu hal yang mistis atau horor. Nah ketika mulai masuk, mungkin jalan sekitaran setengah jam, itu sudah memasuki yang namanya maghrib. Tiba-tiba si laki-laki parubaya ini, dia tuh ngasihin satu obor dan sekaligus dinyalain. Sebetulnya Lubi ini mau sholat maghrib dulu cuy, tapi dilarang sama laki-laki parubaya itu. Udah, nanti sholatnya di sana aja, lagian sebentar lagi kok. Walaupun tidak dilarang secara khusus, tapi seolah kayak diulur waktunya gitu cuy, kayak tidak boleh untuk sholat gitu. Jalan, singkat ceritanya, dia sampailah di salah satu rumah. Jadi di rumah ini tuh sebetulnya tidak benar-benar satu, jadi ada satu, dua, ada mungkin sekitaran 3 atau 4 rumahan di situ. Akhirnya udah masuk ke situ. Sebelum masuk, Lubi ini izin untuk, ya udah saya mau sholat dulu di sini, ada musola atau gimana ya. Dan lagi-lagi udah, kamu ketemu aja, masuk ke dalam. Masuklah laki-laki parubaya itu dan ngetuk pintu, tek tek tek, berisik gitu kan. Dan dibukain, tes. Dan ternyata di dalam rumah itu ada sepasang suami istri, yaitu kakek-kakek dan nenek-nenek yang umurnya itu nggak tahu berapa tahun, tapi menurut penglihatan si Lubi, ini kakek-kakek sama nini-nini itu udah tua banget cuy gitu ya. Mungkin menurut Lubi itu kayak perkiraan sekitaran 70 tahunan lah gitu kan. Akhirnya udah masuk ke dalam. Nah dari sini Lubi itu nggak ngeh dengan laki-laki parubaya ini. Masuklah, karena pas ketika dibukain pintu tuh, laki-laki ini tuh bilang, udah mas masuk aja. Masuk ke dalam, duduk. Dan pas ketika duduk, kayak ditanya lah sama si aki-aki ini tuh, kayak dari mana, terus nama siapa, statusnya apa. Jadi kayak cuman basa-basi gitu doang kan. Sampai akhirnya ketika ngobrol panjang kayak gitu, dia ngeh, lah bapak-bapak yang tadi di sini kemana Ki gitu kan. Pada saat itu manggilnya tuh abah kan, kemana abah gitu. Oh nggak apa-apa kok, dia nanti juga akan ketemu lagi gitu kan. Oh gitu ya. Dan dari situ Lubi ngeh kalau dia tuh belum sholat maghrib kan. Bah aku mau sholat dulu boleh nggak? Mendadak yang tadinya muka si abah ini ramah, seketika mukanya tuh kelihatan dari rautnya tuh kayak kesel, marah, dan intinya nggak ngenakin banget lah gitu kan. Wah dari situ tuh Lubi tuh kayak ngerasa gimana gitu kan dari situ. Dan si abah ini pun bilang, kamu jangan sholat, tujuan kamu kesini pengen harta dan pengen kamu punya banyak uang. Dari situ pun Lubi kayak, iya sih, ya sudah, kalau kamu pengen harta, pengen uang yang banyak, kamu harus ikutin aturan yang ada di sini. Dan gak lama
istrinya itu atau nenek-nenek ini tuh bawa sebuah gelas minuman yang terbuat dari bambu, si gelasnya itu, dan beberapa cemilan kayak ya gorengan gitulah ditaruh lah. Dan di situ pun kayak silakan diminum. Walaupun Lubi ini sempat nolak gitu kan, kayak iya makasih saya juga bawa minuman kok gitu. Tapi si Abah ini tuh bilang udah minum aja, biarpun itu cuman setetes, menghargai yang namanya tuan rumah. Akhirnya ya karena emang gak enak juga diminum lah, walaupun cuman dikit. Ternyata yang disuguhin adalah sebuah kopi hitam, dan anehnya bukan cuman pure kopi hitam, jadi ada teh pahit, ya pokoknya ada beberapa jenis minuman yang dikirain salah satunya itu untuk si Abahnya. Tapi si Abah ini bilang kamu harus cicipin semua minuman ini. Dicicipin kan mau nggak mau, karena ketika mau nolak itu ngelihat raut muka wajah dari si Abah ini kelihatannya tuh kayak ini orang kalau gua nggak minum mukanya tuh mendadak berubah jadi nggak senang gitu cuy. Jadi ya mau nggak mau lah minum. Dan akhirnya bilang lah si Abah ini, kalau memang kamu benar kamu istirahat, besok kita akan ngejalanin sebuah ritual yang akan membuat kamu kaya. Dan Lubi pun langsung nanya to the point, persyaratannya apa, saya harus bayar berapa gitu ya, basa-basi lah gitu kan, namanya orang dukun atau apapun pasti mereka butuh mahar gitu kan. Tapi siapa ini bilang saya tidak perlu uang, saya tidak perlu mahar apapun, tapi besok akan saya kasih tahu apa maharnya. Dan singkat ceritanya, ketika istirahat itu pada saat itu masih belum ada sesuatu hal yang aneh dari lingkungan atau rumah tersebut. Singkat ceritanya, pagi itu Lubi ini udah bangun. Sebetulnya dia pengen banget sholat, tapi ketika mau sholat itu tiba-tiba tuh hawanya tuh kayak males. Dan ya gimana sih, kayak kaum kita yang jarang sholat atau nggak pernah sholat aja cuy. Ya gue mau sholat tiba-tiba ya males. Kayak seperti itulah kurang lebihnya. Dan pas ketika bangun pagi ini mereka tidak ada aktivitas apa-apa. Abah ini cuma bilang udah kamu santai-santai aja, nanti sore kita baru jalan. Nah ketika udah mulai memasuki sore, mungkin sekitaran jam 4 atau jam 5an, Abah ini nyuruh Lubi ini ke tengah rumah. Ketika sampai di tengah rumah ini, Abah ini bilang persyaratannya cuma satu, kamu harus ngorbanin salah satu orang yang ada di, atau bisa dibilang orang yang paling kamu sayang pada saat itu tuh. Dari situ tuh Lubi kayak ngorbanin, dalam arti Lubi masih belum paham ngorbanin gimana. Ya intinya kamu sanggup nggak nuker semua kekayaan kamu dengan harta ini gitu. Sebetulnya Lubi itu kayak nggak percaya sih, sekalipun iya gue sanggup, apa buktinya gitu dalam hati si Lubi ini. Dan tiba-tiba si Abah ini bilang, kamu nggak mau niatan balas dendam dengan keluarga kamu yang selalu ngehina kamu, ngeledek kamu tentang materi kamu gitu kan. Dan kalau kamu nggak percaya, jadi tiba-tiba si nenek atau si istrinya si Abah ini bawa sekoper atau sepeti, ya sepeti lah gitu kan, segini lah, bukan koper gitu kan, ditaruh ke depan. Dan nenek itu pergi. Jadi ketika ke situ tuh nenek ini nggak terlalu banyak ngobrol lah ya. Jadi kayak cuma datang nganterin makanan terus pergi lagi, kayak seolah-olah nggak mau ikut campur, atau mungkin emang udah perwatakannya seperti itu. Lubi ini nanya, itu apa bah? Silakan kamu buka, kata siapa? Dibuka lah cuy. Dan lu tahu ketika dibuka itu setumpuk uang, dan itu ada emasnya juga cuy. Dari situ tuh Lubi kayak nggak percaya, antara percaya dan enggaknya tuh kayak, ya di depan gue ini memang uang dan emas, dan gue nggak percaya ini bisa aja uang palsu, bisa aja emas palsu atau cuma sebatas kuningan gitu kan. Siapa ini bilang silakan kamu cek sendiri. Dicek lah akhirnya karena penasaran kan. Pertama uang, karena kalau emas kan Lubi ini nggak begitu paham dan kayak nggak tahu banget gitu. Dicek, ternyata uang ini tuh asli cuy. Ini uang asli bah. Ya itu uang asli. Jika kamu mau memenuhi persyaratan tersebut, uang ini silakan kamu bawa. Dan ketika kamu pulang pun uang ini akan selalu bertambah. Ketika kamu pakai sebanyak apapun, peti ini itu akan selalu bertambah. Dari situ tuh Lubi kayak mikir dulu,
Dan abah nih kayak ngedesak terus, kamu jangan banyak mikir, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Dan jika kamu mau, putuskan sekarang, jangan banyak mikir. Dari situ pun Lubi kayak seolah udah tergiur dengan uang yang ada di depan matanya, dan akhirnya pun mengiyakan. Walaupun konteksnya tuh kayak ngorbanin itu tuh nggak tahu ngorbanin tuh dalam hal apa gitu kan, maksudnya ya nggak mungkin pada saat itu Lubu punya pikiran akan meninggalkah, akan gimana kan, itu belum ada gitu kan. Akhirnya ia disanggupin. Si Abah itu kayak senyum. Abah itu kayak senyum dan manggut gitu. Dan Abah bilang, ya sudah, nanti sudah mulai memasuki malam, kamu ikut Abah. Nah dari situ tuh ya udah tuh tidak ada obrolan apapun lagi, dan singkat ceritanya sudah mulai memasuki malam. Nah yang anehnya ketika sudah mulai memasuki malam itu, Lubi itu nggak tahu jam berapa, karena dia pakai jam tangan tapi kondisinya tuh mati cuy, stuck di jam 5 lewat berapa gitu. Ya mungkin berpikiran Lubi itu bahwa jamnya ini udah rusak atau baterainya itu udah habis gitu kan. Singkat ceritanya dia dibawa ke salah satu tempat. Nah ketika dibawa ke salah satu tempat itu ada semacam goa, tapi guanya ini nggak terlalu dalam cuy, jadi kayak sebuah cekungan aja gitu. Nah ketika di cekungan itu Abah kan yang jalan duluan. Di situ tuh memang ada kayak tempat ritual, ada tikar lah kayak gitu kan. Dari situ tuh Abah tuh cuman duduk dan Lubi itu cuman ngikutin. Jadi perintah si Abah ini adalah, kamu jangan melakukan hal apapun, kamu liatin aja. Selama Abah nggak minta kamu sesuatu, kamu diem aja. Lubi pun cuma nurut. Abah ini duduk, entah dia ngapain, mungkin ritual atau apa. Dan mungkin sekitar 5-10 menit Abah ini bilang, kamu lewatin malam ini 1 malam di sini. Dan jika kamu berhasil melewati 1 malam ini, kamu bisa balik lagi ke rumah Abah dan bawa peti yang di sana. Dan nanti ketika selesai atau ujian kamu lulus dari pertapaan ini, atau kayak ya lu harus bertapa lah intinya 1 malam di situ, nanti kamu bakalan dapet apa ya namanya, kayak seolah ya nanti akan kamu nemuin sebuah jawaban, atau akan ada yang bisikin kamu harus melakukan apa gitu kan. Dan Lubi pun dari situ ya siap. Dan Abah pun berpesan, jika kamu melihat sesuatu, kalau kamu mau lulus, kamu harus cuekin. Kamu tidak boleh lari dari circle atau lingkaran. Jadi ini kan cekukan, jadi nggak boleh keluar dari si cekungan tersebut. Dan kalau kamu keluar dari cekungan tersebut, nyawa kamu sendiri yang akan jadi taruhannya. Ya karena udah ngomong kayak gitu, dan sebetulnya Lubi itu ada tekad untuk mundur. Dan Abah pun kayak seolah tahu apa yang dipikirkan sama si Lubi ini. Abah tuh cuma bilang, sejauh ini kamu sudah tidak bisa mundur, kamu harus terus maju ke depan. Dan sekarang kalau kamu mundur dan memang kamu keluar dari gua ini, kamu akan kehilangan nyawa kamu gitu kan. Dan karena udah dia juga ketika masuk ke gua itu tuh udah punya pikiran jelek, bahkan udah merinding bulu kunduk semua, akhirnya menyanggupi lah. Dan ketika menyanggupi, dia duduk di situ. Dan Lubi ini tidak disuruh harus ngapa-ngapain. Pada intinya dia tuh kayak harus duduk sambil mencemin mata aja cuy. Dan dia harus ngelewatin godaan yang ada di situ. Singkat ceritanya si Abah pun pamitan. Ya sudah, Abah mau pulang. Dan nanti pun pokoknya akan ada sebuah instruksi yang bakal nyuruh kamu, mungkin udah selesai, atau mungkin ujian ini udah selesai. Pada ininya seperti itu. Si Abah ini pulang. Dan Lubi itu akhirnya melakukan yang namanya tapa di situ cuy. Ketika awal mulai tapa ini, Lubi ini masih dalam tahapan yang celingak-celinguk ngamati sekitar. Dia tuh belum mau tidur banget, maksudnya ya dalam kondisi duduk kan gini. Dia tuh kayak heran, mungkin ada setengah jam, 1 jam, bahkan itu sampai 2 jam, itu tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Dan ketika menjamin mata, dia coba kan karena berpikiran nggak ada yang aneh-aneh ini. Dia menjamin mata, baru juga menjamin, lo tahu, di luar dari gua itu suara angin kenceng banget. Dan ketika Lubi penasaran, tiba-tiba kedengeran suara Abah. Jangan sesekali kamu buka mata kamu jika kamu masih sayang dengan nyawa kamu. Dan nggak tahu kenapa gitu, kayak feeling aja,
Lubi ini kayak ya udahlah gue percaya gitu kan sama si Abah ini. Angin kenceng banget, suaranya tuh kayak udah parah banget, kayak seolah-olah topan mungkin di luar itu. Nah ketika angin kenceng kayak gitu, tiba-tiba kayak ada yang ngajak ngobrol. Jadi kayak mas, dan lu tahu ketika ada suara mas itu seolah ada ular yang datang ke pangkuan si Lubi ini. Nah ketika ada ular ini tuh kayak berasa kan ini tangannya Lubi itu dia megang tek, dan dipegang tuh kayak ularnya tuh segini lah, kurang lebih segini cuy. Dan itu tuh sisiknya tuh kerasa banget sambil jalan gitu kan ularnya, dan ngelilit badannya si Lubi ini, tapi dengan lilitan yang tidak menyakiti si Lubi. Dia tuh dalam hatinya, anjir ini apaan gitu kan, pengen banget dia buka matanya. Lagi-lagi ada suara Abah, jangan sekali-sekali kamu buka mata kamu, ini adalah ujian kamu, dan ketika kamu buka kamu akan dimakan sama ular itu. Dan Abah cuman bisa ngasih saran kamu itu sampai sini, sisanya saya sudah tidak bisa membantu kamu lagi. Yang pada intinya kamu harus tutup mata walaupun apapun yang terjadi, entah kamu ngelihat sesuatu intinya aneh-aneh atau apapun gitu. Dan setelah dari obrolan Abah itu, dan Lubi pun ya udahlah, dan ketika ular itu ngelilit tiba-tiba ngelepasin lagi dan hilang. Dalam hati Lubi cuman bilang, wah ternyata benar, ular ini tuh enggak yang nyakitin, atau bisa dibilang ini cuma sebatas ujian. Sampai akhirnya Lubi ini kedatangan satu sosok makhluk, walaupun mukanya tuh nggak tahu atau bentukannya itu nggak tahu, jadi kayak deket banget dengan badannya, kayak ada suara hembusan napas gitu cuy. Dan tangannya tuh kayak seolah pengen ngeraba, dan pas diraba tuh bagian muka bahkan kelihatan bagian mulut itu tuh kayak, dan dipegang begini tuh kayak lendir entah apa ya. Dan pas dicium seolah-olah bau banget, tapi lagi-lagi Lubi itu masih tahan. Bahkan ketika ada godaan itu termasuk perempuan, jadi si cewek itu tiba-tiba ngedeketin, duduk di pangkuannya, dan ya lo tahu sendirilah itu tuh kayak dipepet-pepetin gitu, tahu gitu kan ini cewek, dan wanginya pun harum, tapi Lubi lagi-lagi nggak bisa atau nggak mau ngebuka matanya karena udah 100% yakin sama si Abah ini gitu kan. Singkat ceritanya, semua cobaan itu atau semua ujian itu udah dia lewatin, dan sampai akhirnya ada sebuah suara yang nyuruh untuk ngebuka mata dari si Lubi ini cuy. Buka mata kamu gitu kan. Tapi Lubi nggak mau kan, karena mungkin ini salah satu dari ujian. Dan akhirnya si sosok ini bilang, ujian kamu sudah selesai, kamu bisa ngelewatin semuanya tanpa kamu membuka mata kamu, dan ini bukan sebuah tipu daya, intinya pada gitu. Dan akhirnya Lubi ini ngebuka matanya pelan-pelan, dan Lubi tiba-tiba langsung kaget karena apa yang dilihat di depan dia atau yang dilihat dari sosok di depan ini, perwujudannya tuh nyeremin banget cuy. Lu tahu kayak topeng reok nggak sih yang di Bali kayak gitu? Nah kayak gitu, cuman bedanya kan kalau topeng-topeng kayak gitu kan ada yang mukanya merah, ada yang mukanya putih, tapi ini mukanya hitam cuy, matanya belok, gigi taringnya tuh pada panjang semua gitu kan, kayak ini apa? Dia tuh kaget dan gemeteran, bahkan sampai keluar keringet jagung. Sosok itu bilang, kamu tidak perlu takut dengan apa yang kamu lihat sekarang, dan saya sudah tahu tujuan kamu kesini mau harta kan. Si sosok itu tuh memang kayak seolah megang sesuatu, dan dia tuh ngebuka si yang di bawah dia. Dan Lubi ini sempat heran karena yang dilihat atau yang dibuka oleh si sosok ini tuh di depannya tuh sebuah harta cuy. Jadi kayak uang, ada emas, ada barang berkilauan lain, mungkin berlian atau apapun gitu lah. Dari situ tuh Lubi tuh cuma kayak, tapi dilihat ke atas lagi, aduh nyeremin. Lihat ke bawah seru gitu kan, uang banyak, ini banyak. Dan si demit ini bilang, kamu mau semua ini? Lubi itu dengan refleks bilang, iya saya mau ini.
Sosok itu ketawa dengan gelegar gitu, kayak hahaha gitu. Ketawanya tuh kencang banget. Dan sosok ini pun bilang, kamu bisa bawa semua harta ini, dan saya bisa pastikan, atau gue bisa pastiin, lu nggak akan kekurangan. Ketika harta lu ini habis, itu akan bertambah, itu akan bertambah. Dengan catatan, kita harus bikin sebuah perjanjian. Dari situ Lubi nanya, perjanjian seperti apa? Sosok itu bilang, orang yang kamu sayang itu akan jadi milik saya, dan semua harta yang ada di depan kamu ini bisa kamu ambil. Siapapun, entah itu anak, entah itu istri, bahkan mungkin keluarga, itu harus jadi milik saya. Itu sebagai ganti ketika kamu memiliki harta. Dari situ tuh Lubi sebenarnya kayak mau nolak, tapi si makhluk itu kayak bilang, kamu yakin gak akan mau harta sebanyak ini? Dengan harta ini kamu bisa ngebeli siapapun, bisa ngebales rasa sakit hati kamu ke keluarga kamu, dan bahkan apa yang kamu pengen pun itu bisa kamu beli. Dan tanpa pikir panjang, ketika dipecut sama si sosok ini, Lubi pun menyanggupi lah, walaupun nggak tahu dampak nanti ke depannya itu akan seperti apa, cuy. Akhirnya disanggupi, dan sosok makhluk itu pun ketawa kenceng lagi. Dan tiba-tiba si makhluk itu bilang, ya sudah, silakan kamu bawa harta ini, kamu bawa pulang. Dan ketika di malam tertentu, si makhluk ini tuh minta dibikinin ritual dan disiapin sajen. Dan dari situ tuh sajennya tuh tidak dikasih tahu, tapi si makhluk itu bilang, cuman nanti Abah akan ngasih tahu kamu. Dan tiba-tiba makhluk itu tuh pergi dari gua itu dan cabutlah, entah kemana gitu kan, entah kemana. Dan akhirnya Lubi ini ngeberaniin ngedeketin dari harta tersebut. Dan pas dicek tuh bener, cuy, di depan itu uang, ada emas, ada berlian, intan, tetek bengek-bengeknya ada. Dari situ akhirnya dibungkus lagi. Dan dia pun mungkin udah ya, akhirnya dia pergi dari gua tersebut dan nyemperinlah ke rumah si Abah ini. Dan oke cuy, ceritanya gue bakalan stop di sini dan bakal dilanjut lagi next lagi cuy. Buat kalian yang penasaran, kalian wajib tonton video ini atau video selanjutnya. Dan ya pokoknya kepo-kepo dikit nggak boleh ya. Pokoknya yang kedepannya tuh bakalan seru banget dan epic banget. Dan gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.